Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi geografi bab 1 mengenai menganalisis karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Guru pembimbing Bapak Dr. Andes Supardi, MSI. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Alicia Fitri Syarani dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 11. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil dari pekerjaan saya mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Yang pertama yaitu karakteristik di wilayah daratan. Dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga plateu atau plato, adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 mdpl. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi bisa juga terjadi oleh bekas kaldera luas yang tertimbun material dari lereng gunung sekitarnya. Dataran tinggi dari kategori terakhir ini antara lain adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Nah, teman-teman tahu nggak sih istilah dari erosi, sedimentasi, dan kaldera? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang erosi. Erosi yaitu suatu peristiwa yang terjadi secara alami oleh pengkisan padatan akibat transportasi oleh angin. Kedua, sedimentasi. Sedimentasi yaitu proses pengendapan sedimen termasuk semua aktivitas yang mempengaruhi dan merubah sedimen menjadi batuan sedimen. Yang ketiga, kaldera. Kaldera yaitu fitur vulkanik yang terbentuk dan jatuhnya tanah setelah letusan vulkanik. Kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah yaitu hamparan lapang tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut, yaitu relatif rendah sampai dengan 200 mdpl. Istilah ini diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan yang lapang dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi. Yang ketiga yaitu gunung. Indonesia memiliki kurang lebih 100 buah gunung api dengan 3 golongan, yaitu padam atau mati, istirahat, dan masih aktif. Gunung-gunung di wilayah daratan Indonesia ini menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Dampak positif dari gunung berapi yang tersebar suburnya tanah di Indonesia menyebabkan curah hujan yang teratur dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat berpijak dan sumber kehidupan bagi manusia. Namun, dampak negatif dari banyaknya gunung berapi ini adalah tingkat ancaman bencana alam yang cukup tinggi, sehingga mengintai keselamatan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu karakteristik di wilayah perairan. Danau. Danau adalah daerah perairan yang terbentuk secara alami berupa basin air yang sangat luas. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Danau rata-rata memiliki kedalaman yang dangkal dan airnya berasal dari berbagai macam sumber seperti mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan. Nah, basin tersebut yaitu cekungan atau lembah. Yang kedua yaitu sungai. Sungai disebut juga sebagai kali atau bengawan. Adalah aliran air yang di permukaan yang besar dan terbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Sungai juga merupakan salah satu wadah tempat berkumpulnya air dari suatu kawasan. Waduk atau reservoir adalah danau alam atau danau buatan, kolam yang menyimpan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Waduk dapat dibangun di lembah sungai pada saat pembangunan sebuah bendungan atau penggalian tanah atau teknis konstruksi konvensional seperti pembuatan tembok atau menuang beton. Nah, sekian video penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.